masuknya cahaya matahari, udara, ranting kayu, dan sisa-sisa air hujan, serta tanah. Berikutnya ada komponen biotik, yaitu daun mahoni memiliki berbagai manfaat kesehatan dan lingkungan, terutama dalam bentuk rebusan yang kaya antioksidan dan tanin. Khasiat utamanya meliputi menurunkan gula darah, mengatasi diare, dan meredakan nyeri. Berikutnya ada pecah beling, yaitu manfaatnya daunnya direbus buat bantu meluruhkan batu ginjal dan batu empedu. Kelor atau Moringa oleifera memiliki manfaat superfood, yaitu daun tinggi protein, vitamin A, C, kalsium, dan zat besi. Berikutnya ada daun lidah kucing, yaitu untuk manfaatnya obat luka luar. Daun ditumbuk buat kompres, bisul, borok, dan memar. Biotik pada tumbuhan, di sini terdapat contoh pada tanaman sirih atau piper beetle. Pada tanaman sirih memiliki manfaat utamanya yaitu antiseptik alami, air rebusan buat kumur sariawan, bau mulut, dan keputihan. Berikut adalah daun jambu biji. Dan selanjutnya ini adalah daun sawo. Di sini ada berbagai macam daun pandan. Dan di sini ada berbagai macam kembang telang. Selanjutnya di sini ada berbagai macam daun lidah buaya. Di sini ada banyak pohon mangga yang ada di lingkungan sekitar. Lalu di sini ada berbagai macam daun mengkudu. Di sini ada juga berbagai macam daun cerme. Lalu di sini ada berbagai macam daun Kamboja yang ada di lingkungan sekitar. Di sini di depan saya ada daun pisang. Selanjutnya di sini ada daun kelapa. Dan di sini ada daun saga. Dan di depan saya ini ada daun pepaya. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada pohon pinang. Di sini ada daun terbangun yang ada di depan saya ini.
Selanjutnya ada berbagai macam daun keladi. Di sini ada berbagai macam buah belimbing, wuluh, dan ada berbagai macam daunnya. Di sini ada daun lengkuas. Seekor semut, dia memiliki jenis hewan serangga sosial hidup berkoloni. Peran seekor semut dalam ekosistem: dekomposer kecil, penyebar biji, dan aerasi tanah. Yang kedua ada cacing tanah. Jenis hewan cacing tanah termasuk ke jenis hewan invertebrata. Dia hidup di tanah yang lembab, memiliki peran dalam ekosistem. Cacing tanah memiliki peran dalam ekosistem, dekomposer, dan penyubur tanah. Dan yang ketiga ada katak. Katak termasuk ke jenis hewan amfibi. Katak bisa hidup di dua alam, yaitu air dan darat. Peran dalam seekor katak dalam ekosistem yaitu pengendali hama dan indikator lingkungan sehat. Dan yang terakhir ada seekor kucing. Kucing termasuk ke jenis hewan mamalia karnivora, hewan peliharaan. Peran dalam ekosistem kucing yaitu pengendali hama tikus, predator puncak di lingkungan. Berikutnya adalah jangkrik. Jangkrik merupakan komponen biotik penting dalam ekosistem sebagai organisme hidup yang berinteraksi dengan makhluk hidup lain dan lingkungan. Di sini ada berbagai macam lalat yang ada di sekitar saya. Ya, nggak apa-apa. Lalu di depan saya ada capung. Di depan saya ada kupu-kupu yang sedang terbang. Dan di sini ada seekor monyet yang sedang memanjat pohon. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan, komponen darat alami tersusun atas dua unsur utama, yaitu komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem yang seimbang. Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Sementara itu, komponen abiotik mencakup unsur tak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan kelembapan yang berfungsi sebagai faktor pendukung kehidupan. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik bersifat timbal balik, di mana masing-masing komponen saling mempengaruhi dan menentukan keberlangsungan ekosistem. Dengan demikian, keseimbangan antara kedua komponen tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas lingkungan darat alami. Apabila salah satu komponen mengalami perubahan atau gangguan, maka akan berdampak terhadap keseluruhan. Ekosistem ini tidak terbentuk secara alami, tetapi dibuat untuk tujuan tertentu seperti produksi pangan, keindahan, atau penelitian. Komponen A, biotik. Komponen abiotik dalam ekosistem buatan adalah unsur benda mati yang diatur atau dimanipulasi manusia untuk mendukung kehidupan organisme di dalamnya. Seperti salah satu contohnya perubahan tanah menjadi jalan paving block di area Erpetra, membuat lingkungan menjadi lebih bersih, indah, dan mudah dirawat. Cahaya dalam ekosistem buatan di Erpetra berperan sebagai sumber energi utama agar kehidupan di dalamnya tetap berjalan. Contohnya seperti matahari sebagai sumber energi dan lampu sebagai cahaya penerang jalan. Suhu pada taman ini menunjukkan 31 derajat Celcius. Komponen biotik. Komponen biotik dalam ekosistem buatan adalah seluruh makhluk hidup yang sengaja dimasukkan atau hidup di lingkungan yang dibuat manusia seperti sawah, kolam, atau taman. Taman ini saya menemukan beberapa binatang, yaitu salah satunya laba-laba yang ada di pohon ini.
Selanjutnya, komponen biotik dari ekosistem darat buatan yaitu ikan nila merah. Ikan ini berperan sebagai konsumen yang memanfaatkan lumut atau organisme kecil sebagai sumber makanan. Kemudian, terdapat bakteri dan jamur yang berasal dari kotoran ikan yang berperan sebagai pengurai. Bakteri dan jamur membantu menguraikan sisa makanan dan kotoran menjadi zat yang lebih sederhana, sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh lumut. Bunga trompet atau nama ilmiahnya Thunbergia erecta adalah salah satu jenis tanaman yang sering ditanam di ekosistem ini. Dinamakan demikian karena bentuk bunganya mirip dengan alat musik trompet. Peran dan fungsinya yang pertama sebagai unsur penghias karena memiliki bunga warna ungu, biru atau putih yang indah, membuat lingkungan menjadi lebih asri dan menarik. Yang kedua, sumber makanan. Bunga ini menghasilkan nektar yang menjadi sumber makan bagi serangga seperti kupu-kupu dan lebah. Yang ketiga, tempat hidup. Ranting dan daunnya menjadi tempat berteduh dan bersarang bagi serangga kecil. Lalu yang keempat, menjaga keseimbangan. Turut menjaga kesuburan tanah karena daun yang gugur akan membusuk dan berubah menjadi pupuk alami. Yang terakhir, menyerap polusi. Daunnya mampu menyerap zat-zat kotor di udara sehingga udara menjadi lebih sehat. Lalu tempat hidupnya yaitu di tempat yang terkena sinar matahari yang cukup. Lalu bunga ini mudah dirawat dan tahan terhadap kekeringan, lalu berkembang biak melalui biji atau batang yang ditanam kembali. Lalu ada lalat termasuk kelompok serangga. Lalu hidup di tempat yang ada sisa makanan, sampah atau tanaman, berkembang biak dengan sangat cepat. Peran lalat sebagai berikut yaitu sebagai pengurai sumber makanan dan membantu penyerbukan. Dampak kurang baiknya jika jumlahnya terlalu banyak, yaitu bisa merupakan penyebab penyakit. Lalu cara mengaturnya, bersihkan lingkungan dari sampah dan sisa tanaman, buang sampah pada tempatnya, biarkan hewan pemangkinya hidup di sekitar lingkungan. Selain itu juga terdapat kupu-kupu yang berterbangan ke sana kemari mengelilingi air Petra. Selanjutnya, tanaman bunga kertas. Ini merupakan bagian dari komponen biotik dari ekosistem darat buatan yang berperan sebagai produsen, karena ia mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Selanjutnya, semut. Semut merupakan komponen biotik yang berperan sebagai konsumen dalam ekosistem darat buatan, karena semut mampu memperoleh energi dengan memakan serangga kecil, nektar, atau cairan manis dari kutu daun. Selanjutnya adalah pohon mangga. Dalam ekosistem buatan, berperan sebagai produsen utama, penyedia oksigen, peneduh, dan habitat. Bagi fauna kecil, ekosistem ini dikelola manusia melalui penanaman, pemangkasan, dan pepupukan untuk memaksimalkan hasil buah.